Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di cerita-cerita saya kedatangan bintang tamu yang masih muda, seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang duta. Duta apa? Duta genre. Langsung kita berkenalan dengan dia, Aru. Halo Kaina. Oke, silakan kamera 1, 2, 3. Halo. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik Kaina. Bagaimana kabarnya? Seperti yang Aru lihat, saya sepertinya baik-baik saja. Dan terlihat ceria hari ini ya? Ceria ya. Karena materi yang kita mau cerita-cerita hari ini menarik juga sebenarnya, Aru. Baik, jadi teman-teman yang belum pernah lihat Aru sebelumnya, jadi Aru ini adalah duta genre tahun 2022 dan dia sudah tidak lagi menjabat sebagai duta genre alias pergantian ini. Sudah pergantian. Turun lagi ke generasi berikutnya, tetapi di nasional masih menjabat. Oke. Nah, Aru, banyak sekali yang saya mau tanya soal masalah duta genre kan. Duta-duta ini banyak sekali, duta bahasa, duta genre, duta pariwisata, banyak sekali. Tapi fungsi dan tugasnya kita belum tahu ini. Oke, mungkin yang ringan-ringan dulu. Aru sebelumnya sebelum terdaftar tercatat sebagai duta genre, sebelumnya apa? Mahasiswa kah? Masih pelajar saat itu atau seperti apa? Saya waktu daftar itu sudah jadi mahasiswa semester 2 Kaina. Semester 2? Sudah semester 2 baru ikut duta genre. Jadi mahasiswa, duta genre sampai sekarang masih mahasiswa. Oke, jadi masih mahasiswa. Nah, duta genre itu sebenarnya pemilihannya syaratnya apa dulu? Syaratnya, sebenarnya kan kayaknya kalau kita dengar kata duta-duta, biasa kan kita tahu kayak ada pemilihannya, ada ajangnya, karena memang konsepnya ini kan pakai konsep pageant, jadi mirip sih kayak putri-putri. Oh, mirip kayak begitu kompetisinya. Iya, kayak kompetisinya ada kayak begitunya. Dia tuh ada kayak seleksi tes tulis dulu, berkas dulu, baru tes tulis, wawancara. Kalau sudah lulus semua tahapan, di tahunku tuh ada yang namanya social project. Jadi kayak kita bikin memang program kerja untuk dilaksanakan di masyarakat sebelum kita jadi duta. Setelah selesai semua rangkaian itu, baru kita masuk karantina. Di karantina juga 3 hari. Nah, habis karantina, baru masuk di malam puncak. Malam puncak itu perdebatan. Sudah kayak grand sekali itu. Pemilihannya grand final, pemilihan puncaknya. Okay. Dan ketika terpilih ada juga tuh kayak ala-ala crowningnya. Jadi memang konsepnya pageant. Ketika kita turun ke masyarakat sudah tidak pageant banget lagi, karena genre kan ini sebenarnya tugas utamanya itu sebagai representasi remaja yang sehat, cerdas, ceria. Kalau bahasa ringannya itu kayak genre itu mencari role model. Role model itu nih yang dikasih gelar duta. Jadi duta genre itu fungsinya sebagai role modelnya remaja. Kalau misalnya kayak kita kan anak-anak umur begini suka ngefans sama teman-teman seumuran kayak kita suka cari selebgram, suka cari seleb TikTok. Nah, ini nih fungsinya genre. Mereka yang akan jadi role modelnya anak-anak remaja. Mereka yang kasih tunjuk, oh remaja itu ternyata tidak nikah dini. Oh remaja itu ternyata fokus sama pendidikan. Oh remaja itu ternyata jauh dari free sex. Jadi tugas utamanya genre sebenarnya jadi role model. Role model. Jadi ini yang belum kita pahami sebenarnya di masyarakat itu kan banyak hal nih, trust isu yang berkembang tentang kan genre ini kan orientasi dari BKKBN kan? Dari BKKBN. Nah, berarti BKKBN tahu lah 2 anak cukup, sosialisasi, KB apa semuanya. Nah, ada banyak isu ini yang diangkat sama duta genre. Dalam hal ini dari BKKBN sendiri kayak stunting. Stunting ini kan salah satu penyebab anak kekurangan gizi. Nah, kemudian berikutnya free sex, bebas berekspresi namanya juga anak muda ya. Lagi yang ramai sekarang ya aplikasi si hijau itu yang banyak digunakan untuk free sex. Kemudian apalagi yang nikah muda. Nikah dini istilahnya. Nikah dini itu tidak boleh karena itu tadi sinkron ini sama stunting. Nah, bagaimana kalian pergi sosialisasi sebagai duta genre? Nanti ditanya, kok banyak juga sosialisasi masih kecil juga tahu juga. Bagaimana hadapi yang kayak begitu? Begini Kainal, kalau misalnya kita bahas kan genre itu turunannya BKKBN. Jadi kami tuh punya otoritas yang cukup lah untuk jadi perwakilan di BKKBN untuk bahas isu-isu kayak begini. Stunting misalnya, pernikahan usia anak misalnya. Bahkan kita sampai beberapa bulan lalu itu sempat bahas tentang isu kekerasan seksual. Sebenarnya kalau bertanya, kenapakah bisa ini remaja ada berperan di isu-isu besar begini? Ini kan masalahnya negara. Ini kan urusannya orang
dewasa, begitu tuh kata-katanya. Berat. Berat. Nah, tapi di genre itu kita kenal sama satu konsep namanya meaningful youth participation, di mana genre ini percaya kalau remaja itu bisa punya peran yang bermakna. Nah, kan kita kan remaja tidak hanya bermain, berinteraksi, tapi kita juga suka kayak curhat sama teman-teman yang seumurannya dengan kita. Nah, makanya genre itu hadir menjadi seorang konselor sebaya. Kayak misalnya kayak kita curhat-curhat, tapi itu kayak ada alurnya begitu. Kalau orang curhat, maksudnya circle-nya dulu. Circle-nya dulu. Yang terdekat dulu. Kita tidak jauh-jauh dulu sebenarnya kalau bahas tentang edukasi, sosialisasi. Kita dari yang terdekat dulu, dari teman-temannya kita dulu. Di genre juga, kita itu menjadi seorang fasilitator. Dalam hal? Nah, kita itu punya satu modul untuk pengenalan remaja, namanya modul tentang kita. Modul ini tuh dia dibagi jadi 3 segmentasi usia. Ada itu yang kasih BKKBN? BKKBN pusat. Dia itu ada untuk remaja awal, remaja tengah, sama untuk remaja akhir. Nah, modul ini tuh isi substansinya sudah cocok sekali sama remaja. Jadi kayak kita tidak bilang secara gamblang kalau kalian remaja tidak boleh nikah dini, tapi kami arahkan remaja, oh kamu itu bagusnya kuliah dulu sekarang, kamu harusnya sekolah dulu, kamu harusnya karir dulu. Jadi kita bisa arahkan remaja tidak secara langsung. Kita tidak turun ke masyarakat dan kita bilang kalau pernikahan dini itu nggak baik teman-teman. Tapi kita bilangnya lebih baik kalian sekolah dulu, kalian karir dulu. Dan jangan frontal langsung. Nggak boleh menikah dini. Nggak usah free sex. Nggak begitu caranya. Kita tuh kayak pendekatannya lembut, pakai teknik fasilitator. Dan juga Kainal, kalau kita bahas stunting kan itu berarti kita bahas satu permasalahan yang besar. Tapi ternyata stunting ini bisa sekali dicegah dari hulu, dicegah dari sumbernya. Kan yang akan jadi keluarga di masa depan nanti kan generasiku, saya dan teman-temanku. Dan ternyata isu utama yang bikin stunting itu bisa ada karena banyak remaja putri itu yang kekurangan darah. Banyak di antara mereka yang tidak sehat reproduksinya. Nutrisinya juga kurang. Nah, itu perannya Duta Genre kita yang arahkan teman-temannya kita ini untuk bilang, oh kamu kalau misalnya kayak gini harus minum tablet tambah darah rutin, kamu harus makan makanan yang sehat, kamu harus bisa punya istirahat yang cukup, kamu harus bisa punya hubungan yang sehat dengan semua orang sekitarmu, bahkan dengan pacarmu. Kamu tidak boleh melakukan ini karena ini yang akan bawa kamu ke arah sini. Banyak sekali. Aru, sabar dulu. Itu kan kasusnya pra nih. Ini kasusnya kalian pra nih, sebelum nikah mungkin sudah wanti-wanti memang istilahnya orang kan ada wanti-wanti memang. Tapi ada kasus yang sudah kena stunting memang. Kayak di Buton itu paling tinggi angka stuntingnya. Bukan main-main, itu data itu membuktikan seperti itu. Bagaimana caranya untuk mengingatkan orang-orang tua ini yang so tahu ini anak-anak. So tahu ini anak-anak. Ini juga kan yang sudah ada kasus di lapangan bukan yang pra ini. Kita Aru tadi menjelaskan yang pra. Sekarang yang sudah terjadi dan harus kita ingatkan. Iya, sebenarnya ini juga tantangan buat kita nih karena tidak semua orang di luar sana itu mau dikasih informasi sama anak-anak kayak kita, tidak semuanya. Tapi sejauh ini selama kita turun di lapangan, kita sudah bisa melakukan pendekatan pelan-pelan. Kayak kemarin kita sempat sama anak-anak genre itu turun bareng sama anak-anak KKN untuk kasih sosialisasi tentang stunting, dan ternyata mereka itu sudah ada yang aware, tapi ada juga yang belum paham apa itu stunting, kenapa bisa stunting. Dan kalau misalnya kita bahas tentang apa yang kita mau bikin kalau sudah terlanjur stunting kan memang Kainal tidak bisa disembuhkan, karena kan dia sebuah kondisi kekurangan gizi kronis, fisik, mentalnya juga kena. Jadi memang upaya yang paling bisa ditekankan itu upaya preventif. Di upaya pencegahannya kita cegah stunting ini dari hulu. Kita cegah stunting dengan kasih edukasi gizi anemia ke anak-anak remaja putri. Kita kasih edukasi stunting kepada anak-anak. Kalau misalnya kalian masih remaja itu baiknya fokus ke ini, pendidikan, fokus ke karir. Jangan dulu fokus bangun keluarga karena kita belum siap untuk bangun keluarga. Jadi memang genre itu dikasih topoksi untuk fokus sama hal-hal yang bersifat pencegahannya dulu. Berarti memang dari BKKBN-nya sudah berkali ini teman-teman dari Duta Genre ini untuk informasi yang cukup tentang supaya stunting. Ketika turun di lapangan itu sosialisasinya langsung on point, kena gitu loh. Jadi itu teman-teman ya yang mau ingin jadi Duta Genre, ternyata mulia sekali mereka. Masih muda tapi sudah peduli dengan kesehatan. Dalam hal ini kalau orientasinya BKKBN ya reproduksi, kemudian kependudukan dan macam-macam. Nah ini lagi ada kasus di lapangan bahwa ada yang belum paham pernikahan usia dini itu cikal bakal munculnya stunting. Betul, Kainal.
keturunan yang ada itu karena tidak cukup nutrisinya, masih minimnya pengetahuan tentang anak-anak ini. Tapi justru di lapangan hari ini kalau kayak kasus kayak baru-baru misalnya di Bugis, di Bugis itu paling banyak di Makassar. Dijodohkan, dinikahkan masih anak SMP. Anak, nah, SD, ini mungkin SMP. Sebagai duta genre, apa yang diharapkan dari kasus seperti ini supaya tidak terjadi lagi di lapangan? Ini juga Kainal, kita kan Indonesia tuh masih lekat sekali dengan budaya, dengan kultur. Jadi masih ada beberapa daerah yang masih kulturnya tuh masih menikahkan anaknya di usia masih muda. Karena kita juga masih percaya kayak kalau perempuan itu memang harus dinikahkan cepat-cepat, apa segala macam, masih begitu budayanya. Kayak temanku Maman juga mau dinikahkan dini. Aduh Kak Maman, tapi dia masih dini Kak Maman. Masih dini dulu waktu SMP kan sudah mau dikasih menikah dia karena meresahkan keluarganya. Tapi karena dia yakin, wah nggak bisa ini ya. Akhirnya dia tidak jadi menikah. Kita balik mungkin lagi. Tapi Kak Inal begini, di luar sana sebenarnya anak-anak seumuran saya itu sudah sadar juga dengan haknya. Sudah sadar dengan hak untuk dapat pendidikan, hak untuk melanjutkan karir. Itu kan hak-hak anak sebenarnya, hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi sudah banyak di luar sana anak-anak seumuran saya yang sudah bisa punya opini begitu. Ketika mereka dihadapkan dengan satu kondisi, mereka harus dinikahkan. Mereka sudah punya opini, saya tidak mau. Mereka sudah bisa bilang saya tidak mau. Saya mau kerja dulu, saya mau berkarir dulu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita harapkan semua remaja di luar sana itu sadar penuh dengan haknya mereka untuk dapat pendidikan, sadar penuh dengan haknya mereka untuk bisa memilih masa depan mereka tanpa didikte oleh siapapun. Apalagi dibahas tentang pernikahan, satu hal yang akan melekat dalam kita sepanjang hidup. Dan kadang-kadang dampak dari pernikahan usia anak itu tidak cuma sama pribadi yang menikah, keluarga yang menikah, bisa berdampak jauh sekali. Kalau kita mau breakdown sampai nanti pernikahan usia anak itu bisa sekali lead sama stunting. Karena kalau misalnya kan saya umurku sekarang 18 tahun dan saya sadar banyak sekali aspek dalam kehidupan yang dibutuhkan dalam pernikahan yang belum bisa saya penuhi. Ada finansialnya, ada aspek psikologisnya, ada aspek biologisnya, aspek intrapersonalnya, ada banyak sekali. Dan ketika kita tidak cakap untuk melakukan pernikahan, akan banyak sekali kewajiban-kewajiban kita yang lalai. Akan banyak sekali hal-hal yang nantinya berujung kita kayaknya masih belum mampu, tapi kita sudah dikasih sama tanggung jawab itu. Apalagi kalau misalnya kita berumah tangga terus sudah punya anak dan juga anaknya itu kita lahirkan di usia kita masih dini, kita tuh belum punya banyak istilahnya kayak pengetahuan. Banyak pengetahuan tentang bagaimana cara ngasuh anak, bagaimana pola parenting yang baik, bagaimana gizi yang dibutuhkan sama anak. Jadi memang kalau kita coba lihat pernikahan dini itu, kalau kita breakdown bisa jadi stunting. Dan kalau stunting ini kenapa? Sebenarnya jelas sekali sih kalau kayak stunting itu kan dibikin kayak kita tuh tidak cakap. Kalau istilahnya itu kan biasa kita kan taunya orang yang stunting itu pasti pendek. Tapi kerdil. Kalau orang bilang kate. Kate itu kecil kan? Kate berarti kate. Tapi ternyata selain punya figur fisik yang pendek, teman-teman yang stunting itu juga punya keterlambatan secara psikologis. Mereka kurang bisa menerima informasi, mereka tidak punya emosional yang baik, mereka otaknya lelet, mereka tidak mampu, istilahnya tidak punya kecerdasan kognitif selayaknya anak usianya. Sedangkan kita kan Indonesia itu lagi tekannya itu namanya bonus demografi. Kita tekan sekali di tahun 2045 itu kita bisa punya sumber daya manusia yang baik. Kita akan menyanyi Jepang di tahun 90-an. Di tahun 90-an itu bonus demografi Jepang luar biasa. Semua anak mudanya itu luar biasa. Sekarang di posisi Jepang depopulasi. Jadi mereka itu malah yang mau melahirkan dibayar sama negara. Karena dari memang melahirkan disuruh punya anak malah sekarang. Nah, kita akan mengalami itu di tahun 2040-an. 2045. Nah, sekarang tantangannya apa? Sekarang tantangannya adalah berarti yang akan menjadi manusia produktif di tahun 2045 itu adalah yang akan lahir. Di sekarang. Jadi kayak bahkan kalau misalnya kita yang sekarang ini tidak berkualitas sumber daya manusianya, bagaimana cara kita menghadapi bonus demografi nantinya? Karena kan bonus demografi itu akan banyak persaingannya, karena kan banyak usia produktif. Nanti lapangan kerja akan diperebutkan sekian ratus ribu manusia lagi yang bertanggung. Kalau misalnya kita jadi generasi yang tidak berkualitas, ya jatuh Indonesianya. Makanya walaupun banyak anak tapi harus diikuti dengan kualitas. Kalau banyak anak cuma banyak rezeki agak susah. Agaknya. Aru, ada kasus di lapangan begini.
lebih baik saya kasih menikah anakku daripada dia bikin masalah dalam artian dia free sex, daripada dia jalan salah, mending saya kasih menikah saja nyanyi deh. Itu bagaimana kalau kalian hadapi yang kasus seperti itu? Sebenarnya banyak juga yang kayak begitu memang Kainal. Karena kayak kadang-kadang orang tua itu ingin lindungi anaknya. Secara agama benar. Secara agama itu dibenarkan untuk lebih aman, lebih safety lebih safety sebenarnya. Tapi kita itu berusaha sebisa mungkin untuk sampaikan resiko-resikonya dulu. Edukasinya dulu. Guys, kalau kalian nikah umur begini tuh nanti kalian begini. Inilah resiko yang akan kalian hadapi nantinya. Karena menikah itu bukan cuma nurus nafsu yang dihalalkan, bukan itu masalahnya. Itu menikah itu sebuah sistem yang lebih kompleks daripada itu. Kita sudah memutuskan untuk melekatkan diri sama satu orang yang akan jadi signifikan other-nya kita. Bagaimana kalau ternyata ada hal-hal yang ketika kita bersamai orang itu kita belum mampu untuk hadapi hal itu. Kayak misalnya ini kan usiaku 18 tahun. Saya tuh masih ada di fase saya emosional, saya labil, saya suka marah-marah. Sorry, saya potong. BKKBN itu anjurannya menikah perempuan di usia 21. Laki-laki di usia 25. Maman berapa? Kak Maman? Reza, Bobby sudah layak ya? Masih dini kayaknya, masih dini. Oh, masih kategori ini mereka ya? Harus matang 25. Harus matang 25. Saya nikah 28. Matang menikah tahun berapa nanti? Insya Allah ketika sudah merasa mampu. Pragmatis. Agak berat. Oke. Sekarang terakhir ini kita bicara masalah sosialisasi ke anak muda. Ini teman-teman kita anak muda hari ini nikah muda itu rawannya adalah keturunan yang dihasilkan. Betul. Pengetahuannya belum cukup itu akan mengakibatkan banyak hal. Nah, kemudian juga hubungannya sama keluarga, karena bisa jadi karena menikah itu sebenarnya kembali lagi tuh, menikah itu bukan hanya melegalkan berhubungan seksual, betul. Kemudian punya anak, tapi setelah itu masih banyak yang tricky. Panjang lagi. Saya beberapa kali sosialisasi BKKBN 17 kabupaten kota, ada satu kabupaten yang satu kampung itu anaknya 9, 8, karena banyak anak banyak rezekinya. Duta Genre hadapi kasus yang dilakukan seperti itu seperti apa? Sebenarnya banyak anak bukan banyak rezeki sih, karena banyak anak banyak tanggung jawab. Kalau dulu kenapa orang bisa bilang banyak anak banyak rezeki? Karena masyarakat zaman dulu kan kerjanya jadi petani, peternak. Jadi kalau banyak anaknya banyak yang bantu mereka. Itu dia. Banyak yang bantu mereka urus kebun, bantu urus sawah, bantu kasih mandi kambing. Itu makanya banyak rezekinya. Dunia sekarang tidak mungkin seperti itu lagi. Sudah berubah nih. Sekarang banyak anak banyak harus dibayar. Bayar sekolahnya, belum asuransi kesehatan. Mahalnya belum lagi sekolah sekarang. Mahal sekali. Itu yang berbeda sekarang. Kebutuhan sudah berbeda. Sudah ada nih pergeseran nilai juga di masyarakat. Jadi kalau misalnya kita hadapi itu sudah kayak mungkin mereka memang memilih untuk banyak anak karena situasi yang mereka alami, karena mereka pahamnya begitu. Itu nih perannya Duta Genre untuk kasih edukasi. Setidaknya keturunan mereka tidak punya mindset yang sama dengan keturunan atasnya mereka. Betul, sudah bisa berpikir bahwa ini banyak risiko yang kita hadapi, tanggung jawab dan sebagainya. Oke, Aru, terakhir, setelah tidak lagi menjabat sebagai Duta Genre di Sulawesi Tenggara, masih mau seperti ini sosialisasi atau sudahlah saya fokus kuliah aja? Kalau saya itu karena saya percaya sekali sama katanya orang-orang yang setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Karena setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Karena memang dikasih gelar ini tuh rasanya tanggung jawabnya tuh besar sekali. Yang kayak saya dikasih kesempatan untuk kamu hadir di tengah-tengah remaja Sulawesi Tenggara untuk kasih edukasi, untuk menginspirasi, untuk jadi role model. Rasanya kayak sayang saja begitu kalau kesempatan ini kita lewatkan begitu saja. Dan kayaknya kita tahu juga kalau misalnya media untuk sosialisasi itu tidak cuma selempang ini, tidak cuma ketika kita bukan gaya-gayaan bukan gaya-gayaan di selempang, bukan. Karena ada temanku pakai bergaya saja selempang. Aduh. Pasti sudah SPD, sudah SPD, sudah SIKOM. Karena edukasi itu tidak selalu berarti kita turun ke 17 kabupaten kota. Nggak mesti. Kita bicara pakai mic di depan orang, ada balihonya di belakang. Nggak mesti. Sekarang sudah bisa kita sosialisasi edukasi lewat sosmed. Jadi harus sekarang lagi fokus sharing-sharing tips-tips di TikTok. Makanya saya di-share sama Maman ini yang sering live sosialisasi edukasi masalah genre. Semua harus kita ajak ini. Maksudnya Energi Media terima kasih nih sudah mampir ke sini. Kita punya ruang untuk sampaikan ke orang-orang lagi
bukan cuma BKKBN yang punya tugas, kita juga punya tugas untuk saling mengingatkan. Oke, Aru, terima kasih sudah mampir di Energi Media. Setelah ini mungkin kita akan bicara banyak hal lagi terkait dengan kesehatan, reproduksi, kependudukan, dan masih banyak lagi ruang-ruang yang akan kita berikan untuk Aru sosialisasi ke masyarakat. So, terima kasih sudah menyaksikan cerita-cerita. Sampai ketemu di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.